Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lygia Ayuning Tias dengan NIM 2105-113303, Prodi PGSD Angkatan 2021. Saya berasal dari kelas C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah biologi. Materi yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang tumbuhan bunga kertas atau nama latinnya yaitu Bougainville. Mari simak video penjelasan dari saya. Pengertian bunga kertas atau bunga Bougainville. Bunga kertas atau yang biasa disebut dengan bunga Bougainville adalah salah satu tumbuhan bunga hias yang termasuk dalam famili Naytegenacea. Tanaman bunga ini berasal dari Amerika Selatan. Tanaman bunga ini memiliki bentuk pohon yang kecil dan susah untuk tumbuh tegak. Sepata atau selundang bunga pada tumbuhan bunga ini memiliki ukuran yang cukup besar yang tumbuh menyelumbungi seluruh bagian bunga majemuk sebelum mekar. Sepata tersebut berukuran tipis dan memiliki ciri seperti kertas. Warna bunganya beragam, ada yang berwarna putih, merah muda, kuning, dan lain sebagainya. Batang bunga ini memiliki duri yang tajam dan bercabang. Ciri-ciri bunga kertas atau bunga Bougainville. Bunga kertas ini memiliki daun pelindung atau selundang yang berwarna cerah dan memiliki beberapa varian warna tergantung pada jenisnya. Bunga yang satu ini dapat tumbuh hampir setiap musim. Dengan keunikannya, kita bisa menikmati keindahan bunga kertas hampir di setiap musim. Tekstur batangnya ini cenderung keras, berbatang, dan memiliki ranting dan ditumbuhi duri di area batang dan rantingnya. Nah, pohonnya sendiri dapat tumbuh lebih dari 10 meter. Daunnya memiliki bentuk yang besar dengan sudut agak tirus dan tumbuh lebat di sekeliling ranting. Bunga kertas juga bisa dijadikan tanaman hias bonsai. Maka dari itu, bunga ini menjadi salah satu buruan para pencinta tanaman. Salah satunya itu ibu rumah tangga. Nah, yang ketiga itu ada filosofi bunga kertas. Filosofi bunga kertas atau bunga Bougainville ini sangat beragam. Ada dua pendapat yang mencakup terkenal tentang bunga Bougainville ini, yaitu menurut
adat Jawa dan menurut Feng Shui. Nah, menurut adat Jawa ini, bunga ini memiliki sifat setrio wirang, yang artinya bunga tersebut akan mendatangkan dampak buruk bagi pemilik rumah, atau dengan kata lain akan mendatangkan malu bagi pemilik rumah. Selain itu, jika menanam bunga ini di depan rumah, maka dipercaya bahwa laki-laki yang tinggal di rumah tersebut tidak akan betah di rumah. Setelah itu, sedangkan bagi perempuan yang ada di sana akan sulit untuk mendapatkan jodoh. Nah, selanjutnya menurut Feng Shui, berbeda dengan filosofi versi adat Jawa, menurut Feng Shui, bunga ini memiliki kebaikan untuk seisi rumah, namun jika ingin menanamnya harus memilih warna yang tepat. Biasanya warna merah dipercaya akan membawa keberkahan dan kekayaan, sedangkan durinya akan mampu menghindarkan pemilik rumah dari orang-orang yang memiliki niat jahat. Jenis-jenis bunga kertas. Yang pertama itu bunga kertas California Gold. Bunga kertas ini memiliki bunga dengan warna emas pucat hingga jingga perungu. Nah, yang kedua itu bunga kertas Afterglow. Bunga kertas jenis ini memiliki warna bunga merah muda. Bunga ini dapat berbunga sepanjang tahun, dan pada saat berbunga, jenis yang ini dapat menggugurkan daunnya. Nah, yang ketiga itu bunga kertas Bambino Baby Allison. Bunga kertas jenis ini memiliki bunga dengan warna merah muda. Nah, yang keempat itu bunga kertas Gold Rose. Bunga kertas jenis ini memiliki bunga dengan warna yang lebih terang dibandingkan varietas lainnya, yaitu kuning keemasan. Nah, yang kelima itu bunga kertas Bambino Baby Victoria. Jenis bunga yang ini memiliki warna bunga merah muda ungu atau magenta. Nah, yang keenam bunga kertas Cherry Blossom. Jenis bunga kertas ini memiliki bunga dengan warna merah muda atau merah muda keputihan. Nah, yang ketujuh ada bunga kertas Coconut Ice. Jenis bunga yang ini memiliki warna yang beragam, yaitu ada merah muda, agak putih, pink pucat hingga ungu. Nah, yang kedelapan itu bunga kertas Bambino Baby Lauren. Bunga kertas yang ini jenis memiliki bunga warna ungu. Nah, yang kesembilan bunga kertas Barbara Quartz. Bunga kertas jenis yang ini memiliki warna ungu, warna bunga beragam, ada yang berwarna magenta dan merah tua. Nah, yang ke-10 itu bunga kertas Alexander. Bunga kertas jenis ini memiliki bunga warna ungu. Nah, yang ke-11 itu bunga kertas Bambino Magic. Bunga kertas jenis ini memiliki bunga dengan gradasi warna ungu dengan putih. Nah, yang ke-12 itu bunga kertas Bambino Pedro. Bunga kertas jenis ini memiliki warna bunga merah atau merah tua. Nah, yang terakhir itu bunga kertas Bambino Ningli. Bunga kertas jenis ini memiliki bunga warna pink. Nah, itulah tadi jenis-jenis bunga kertas. Bunga merupakan alat reproduksi generatif tumbuhan pada umumnya. Dengan bunga kertas ini umumnya muncul dari ketiak batang, tetapi ada pula yang muncul dari ujung batang. Bunga kertas terdiri dari tangkai bunga, daun pengikat, dan daun pelindung, putih, benang sari,
putih merupakan metamorfosis dari daun Adapun buah beberapa atau manfaat bunga disebut kertas, yang dengan pertama itu untuk karpela. mengobati bisul. Selain Nah, itu, untuk mengobati bunga bisul kertas ini juga ada memiliki beberapa minang bahan. sari Selain yang bunga merupakan bougainville, alat ada kelamin juga jantan ditambah dengan dan daun berfungsi cocor bebek. sebagai penghasil Nah, cara memet membuatnya jantan. itu cuci bersih bunga bougainville dan daun cocor bebek, lalu haluskan kedua bahan tersebut. Setelah halus, lalu ditempelkan pada bisul. Lakukan secara rutin sampai bisul mengempes. Nah, ramuan ini atau racikan ini hanya digunakan sebagai obat luar. Nah, selanjutnya itu sebagai obat biang keringat dan gatal-gatal. Nah, ini ada beberapa bahan. Yang pertama itu bunga kertas, yang kedua itu daun sirih, nah yang ketiga itu lidah buaya. Nah, cara membuatnya itu cuci bersih bunga kertas, daun sirih, daun lidah buaya yang sudah dikupas. Semuanya itu secukupnya. Habis itu rebus semua bahan tersebut sampai mengental, lalu dinginkan. Nah, setelah itu oleskan cairan kental atau gel yang tadi pada biang keringat dan bagian yang gatal. Lakukan secara teratur dan sesuai dengan kebutuhan sampai biang keringat serta gatal-gatal hilang. Ramuan ini juga hanya digunakan sebagai obat luar. Nah, selanjutnya itu mengobati hipetesis. Itu caranya cuci 15 gram batang bunga kertas sampai bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Saring air rebusannya, lalu minum saat hangat sampai 1 gelas sehari. Nah, yang selanjutnya dapat mengobati haid tidak teratur. Nah, itu ada beberapa bahan. Yang pertama itu bunga kertas. Nah, yang kedua itu umbi rambat i. Cara membuatnya itu cuci bersih 9-15 gram bunga kertas dan 15 gram umbi rumput tepi sampai bersih. Rebus semua bahan dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Saring air rebusannya, lalu minum 1 gelas sehari. Nah, selanjutnya itu sebagai obat keputihan dan nyeri haid. Nah, ini ada caranya itu cuci bersih 9-15 gram bunga kertas sampai bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Saring air rebusan, lalu minum sekaligus 1 gelas sehari. Nah, selanjutnya itu sakit waktu haid dan darah haid menggumpal. Nah, caranya itu cuci bersih 15 gram bunga kertas, 15 gram bunga mawar, dan 70 gram daun lidah buaya yang telah dikupas kulitnya. Rebus 3 bahan dengan 2 gelas air sampai 1 gelas, lalu saring. Minum air rebusannya 2 kali sehari, masing-masing setengah gelas. Nah, selanjutnya itu terlambat haid. Nah, ini ada beberapa bahan. Yang pertama itu bunga kertas, yang kedua itu temu hitam, nah yang ketiga itu lidah buaya. Nah, cara membuatnya itu cuci sampai bersih 15 gram bunga kertas, 15 gram temu hitam, 90 gram lidah buaya yang telah dikupas. Rebus ketiga bahan dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Saring air rebusannya, lalu minum 2 kali sehari, masing-masing setengah gelas. Nah, selanjutnya itu bisa juga mengobati kolesterol. Kolesterol yang banyak dapat menyebabkan resiko diabetes, serangan jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Karena itu diperlukan keseimbangan jumlah kolesterol HDL dan LDL dalam tubuh. Caranya dengan mengonsumsi teh dari bunga kertas. Ekstrak dari daun bunga kertas akan mampu menjaga keseimbangan kolesterol dan tekanan darah.
Nah, yang terakhir itu melancarkan pencernaan. Ternyata bunga kertas ini bisa untuk mengobati, melancarkan pencernaan. Gangguan pencernaan seperti gangguan lambung, diare, perut kembung, ini bisa terjadi karena bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Karena bakteri biasanya masuk dengan berbagai cara, ini dapat diatasi dengan daun bunga kertas. Caranya itu, cuci bersih beberapa helai daun bunga kertas, rebus dengan 3 gelas air sampai mendidih hingga airnya tinggal setengah gelas. Minum dan campur dengan madu untuk menyembuhkan dan menumbuhkan bakteri yang ada dalam tubuh. Ada beberapa cara untuk menanam bunga kertas di rumah. Nah, yang pertama itu persiapkan media tanam bunga kertas. Salah satu karakter dari tanaman hias yang satu ini adalah dia memakai media tanam yang berlari sebagai media sirkulasi udara. Maka dari itu, media tanam yang dianjurkan untuk menanam bunga kertas adalah media tanam campuran yang berpasir. Gunakan campuran pasir dan juga tanah humus sebagai media tanam untuk menanam bunga kertas. Pasir yang kasar juga akan membantu menstabilkan kelembapan dari media tanam sehingga bunga kertas bisa tumbuh lebih baik. Nah, yang kedua, menanam bunga kertas. Setelah media tanam siap, cara paling mudah untuk memulai adalah dengan membeli langsung bibit bunga kertas. Namun, jika kamu ingin mencoba mengembangbiakannya dari tanaman yang sudah ada beberapa cara yang bisa dilakukan, di antaranya dengan penerapan. Itu pilih batang tanaman bunga kertas yang cukup dewasa, lalu potong dengan menyerong, meruncing. Tancapkan batang tersebut pada media tanam sedalam 5 cm. Teknik menanam bunga kertas selanjutnya populer dan menjadi favorit karena kamu bisa menanam berbagai jenis warna dalam satu batang yang sama. Cara melakukan sambung pucuk adalah dengan menyambung batang muda dari satu tanaman bunga kertas ke batang tanaman bunga kertas lainnya yang telah dewasa. Karena tingkat kesulitannya yang tinggi, metode ini akan lebih mudah berhasil di tangan para ahli. Nah, yang ketiga, memangkas tanaman bunga kertas dengan teratur. Setelah menanam tanaman bunga kertas, salah satu perawatan yang harus dilakukan secara rutin adalah pemangkasan. Memangkas ranting gak hanya membantu tanaman hias tetap rapih, tapi juga memberi rangsangan untuk tanaman bunga kertas tumbuh dan berbunga. Selain ranting, memangkas akar juga diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan akar tumbuhan bunga kertas tidak lebih batas kapasitas pot bunga. Nah, yang keempat, siram bunga kertas secukupnya. Seperti tanaman hias lainnya, penyiraman adalah hal wajib yang perlu dilakukan agar bunga kertas bisa terus hidup subur. Namun, perlu kamu ketahui bahwa jenis tanaman hias satu ini memerlukan satu waktu dalam 1 tahun tanpa penyiraman sama sekali. Masa ini disebut masa kering. Masa ini biasanya ditandai dengan kemunculan awal-awal kuncup bunga. Pengeringan ini akan menstimulasi bermekarnya pucuk-pucuk bunga kertas tersebut. Pada masa ini, hentikan penyiraman tanaman selama beberapa hari. Sekian dari video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.